Matahari juga bisa digunakan cahayanya untuk membangkitkan listrik menggunakan apa yang dinamakan panel surya atau fotovoltaik atau PV. Jadi biasanya ini yang banyak digunakan di bangunan-bangunan, cahaya matahari, kemudian langsung cahayanya foton-fotonnya menyebabkan elektron-elektron yang ada di panel surya mengalir dan membangkitkan listrik. Dan kelebihan utama dari fotovoltaik sebagaimana ilustrasi di sebelah kiri ini adalah bahwa kita bisa menempatkannya, karena dia bentuknya juga modular dan relatif ringan, kita bisa menempatkannya di atap rumah atau atap bangunan. Artinya kita bisa bayangkan kalau kita letakkan ini di bangunan-bangunan yang sudah ada, praktis kita tidak membutuhkan lahan tambahan sebetulnya untuk menempatkan pembangkit listrik fotovoltaik ini. Listriknya sendiri sebenarnya dibangkitkan dengan panel surya yang terbuat dari silikon yang dalam tanda kutip dikotori lah oleh unsur lain yang misalkan kekurangan elektron. Jadi silikon itu punya 4 elektron, kalau kita gabungkan dengan unsur yang kekurangan elektron, maka terjadi hole-hole di fotovoltaik ini. Yang ketika ada cahaya matahari, maka hole-hole tadi atau elektron tadi akan mengalir masuk ke sirkuit yang tertutup dan terjadi aliran listrik. Fotovoltaiknya sendiri ada banyak tipe, jadi ada yang single crystal silicon. Ini yang paling efisien sebetulnya. Efisiensinya 15-18%, bahkan sekarang hampir mencapai 20%. Tapi tentu saja ada harga, ada rupa. Efisiensinya tinggi, tapi dia juga lebih mahal karena lebih sulit untuk membuatnya. Yang kedua ada polycrystalline silicon, efisiensinya di bawah single crystal silicon, harganya juga lebih rendah, tapi masih lebih mahal daripada yang amorphous silicon. Jadi dia paling murah per wattnya, tapi efisiensinya juga paling rendah. Ya, ujung-ujungnya mana yang terbaik adalah tergantung dari kondisi. Jadi luas yang tersedia, biaya awal yang tersedia, space, ruang yang tersedia, dan seterusnya. Secara teori sendiri, maksimum efisiensi dari silikon fotovoltaik itu ada di 23%. Karena banyak dari radiasi matahari itu yang tidak terkonversi dalam bentuk listrik. Jadi itu bisa dibilang batasan teoritis, dan jadi di 23% tadi karena dari keseluruhan spektrum radiasi matahari sebetulnya hanya 77% yang diserap oleh si silikon ini. Kemudian 30%-nya itu yang bisa digunakan untuk membangkitkan listrik. Jadi di situ kita dapat 23% efisiensi teori dari fotovoltaik. Tapi pada prakteknya kita lihat bahwa ada yang 48%, ada yang 12%, 16%, ada yang 15%, 18%, 19%. Tergantung jenis fotovoltaiknya. Nah, fotovoltaik sendiri biasanya dalam bentuk sel yang kemudian dihubungkan secara seri, jadi hampir seperti baterai ya, dimana dengan dihubungkan secara seri ini kita bisa memperoleh tegangan yang lebih tinggi dari tegangan tiap sel. Contohnya di sini ada 0,58 volt panel, ketika kita seri, kita bisa mendapat sampai 3,5 volt, misalkan, atau bahkan bisa sampai 21 volt. Kita menggunakan misalkan 36 sel yang dihubungkan secara seri. Nah, ini tipikal dari single panel. Di sini kita pakai yang 130 watt peak. Artinya 130 watt pada kondisi peak pada saat mataharinya maksimal, radiasi matahari maksimal, dan power atau daya listrik adalah arus dikalikan tegangan. Maka di sini adalah kita dapat maksimum arus, kita kalikan tegangan,
di 17,5 volt tegangannya, arusnya di 7,6 misalkan di sini, kita dapat 133 watt. Dan fotovoltaik ini semakin tinggi suhunya, sebetulnya semakin rendah efisiensinya. Jadi ini ada data di suhu 25 derajat, misalkan dia untuk arus yang sama, tegangannya lebih tinggi, sehingga tentu saja dayanya arus kali tegangan lebih tinggi. Ketika suhunya naik, dia bergerak ke kiri. Jadi untuk arus yang sama, tegangannya lebih rendah. Ini tadi dayanya. Ada macam-macam penggunaan atau instalasi dari PV system. Yang pertama adalah standalone PV system, di mana di sini kita hanya memanfaatkan solar panel saja sebagai sumber energi. Jadi ada modul PV yang terhubung ke beban, dan dia bebannya akan bekerja ketika matahari ada. Jadi misalnya ini bisa kita pakai, atau biasanya kita pakai untuk pompa air, di mana ketika matahari bersinar, pompa air ini akan menyala dan mengisi penampungan air. Jadi bebannya sendiri praktis tidak sensitif terhadap waktu ya. Jadi kapan ada energi itu bisa digunakan. Kemudian ada kompleks PV system, di mana di sini kita menggunakan baterai, sehingga ketika mataharinya tidak bersinar, ketika matahari bersinar, kita bisa menggunakannya untuk menggerakkan beban listrik, baik DC langsung maupun AC, harus bolak-balik melalui inverter, dan mengisi baterai. Nah, ketika mataharinya tidak bersinar, energi yang tadi diisikan ke baterai kemudian bisa digunakan untuk menyalakan beban listriknya. Jadi ini kompleks PV system. Ada lagi yang grid connected. Jadi grid connected ini kita punya PV modul melalui inverter, kita sambungkan ke pusat pengguna untuk menjalankan beban listrik arus bolak-balik biasanya. Tapi dia juga terhubung ke grid, terhubung ke jaringan listrik yang ada, sehingga si beban bisa mendapatkan listrik dari PV, bisa mendapatkan listrik dari jaringan listrik. Jadi ini grid connected PV system. Biasanya bentuknya kita pasang di atap-atap bangunan atau rumah kita, ada inverternya, kemudian kita tetap terhubung ke utility dan ada meteran. Ini sebetulnya yang paling praktis ya untuk apabila dimungkinkan oleh peraturan, ini adalah yang paling praktis untuk mempopulerkan lah, mendukung perkembangan fotovoltaik, karena kita tidak perlu menggunakan baterai yang relatif lebih mahal, dan kita bisa tetap mengukur berapa listrik yang kita bangkitkan, berapa yang kita beli dari jaringan, dan dihitung sehingga memaksimalkan penggunaan listrik dari renewable dan juga mengurangi secara jangka panjang biaya listrik yang dibayar oleh pelanggan. Nah, ini biasanya bentuknya disimpan di atap-atap rumah yang tergantung dari posisinya. Kalau di negara-negara 4 musim biasanya dia mengarah ke antara utara selatan ya, ke arah selatan. Nah, mataharinya lebih sering di sebelah selatan. Di negara tropis mungkin lebih mendatar atau lebih cenderung barat timur. Nah, ini ketika dia dibangun di atas bangunan komersil. Jadi sekali lagi kelebihan dari fotovoltaik ini adalah modularity, dia bisa dipasang berapapun, kecil bisa, besar bisa, dan relatif ringan, sehingga sebetulnya bisa digunakan di dalam tanda kutip atap-atap yang menganggur. Jadi kita tidak membutuhkan lagi lahan baru, atau di perumahan-perumahan, bisa dalam bentuk di atapnya atau di penahan-penahan hujan atau panas ketika masuk rumah, dan bisa juga langsung digunakan untuk memanaskan air. Jadi banyak sekali fleksibilitasnya. Ada lagi yang namanya grid connected large PV system. Jadi ini fotovoltaik yang besar, artinya kita menginstalasi beberapa fotovoltaik yang bersama-sama kemudian dihubungkan secara seri misalkan ke inverter, dan dia jadi bersifat seperti pembangkit listrik kelas
menengah, atau bisa juga kelas besar ketika mereka secara bersama-sama membangkitkan listrik dalam daya yang besar, misalnya puluhan atau bahkan ratusan megawatt. Misalnya ketika dia memenuhi area yang cukup luas di gurun-gurun misalkan, sebagai ilustrasi saja. Atau bahkan di negara 4 musim di Perancis yang sekali lagi diuntungkan karena fotovoltaik ini dia butuh cahaya. Artinya selama matahari bersinar dia tetap membangkitkan listrik, dan yang menarik bahwa semakin tinggi suhunya efisiensinya semakin rendah. Makanya negara-negara 4 musim meskipun ketika musim dingin mataharinya itu lebih pendek, tapi mereka diuntungkan dengan suhu yang rendah. Jadi ketika mataharinya lebih sedikit, suhunya rendah, mataharinya lebih pendek waktunya, tapi efisiensinya lebih tinggi. Sebaliknya di musim panas ketika efisiensinya menurun, tapi mataharinya lebih panjang. Jadi overall secara keseluruhan tetap menarik untuk menginstalasikan fotovoltaik di negara-negara 4 musim seperti ini. Atau di Jepang misalkan yang juga banyak menggunakan fotovoltaik. Dan ini ilustrasi kita bisa bahkan sampai area yang luas sekali. Jadi sekali lagi, kelebihan fotovoltaik ketika dia cuma satu modul kecil, kita bisa pasang dia di atap rumah, seluas atap rumah kita, atau bangunan komersial yang lebih luas. Tapi kalau emang tanahnya memungkinkan, ya dia bisa seluas yang lapangannya atau tanahnya tersedia. Ini contohnya di Amerika ini sampai seluas hampir 5.000 lapangan bola. Kemudian ada juga yang namanya hybrid PV system, di mana di sini fotovoltaik atau PV modules digabungkan dengan baterai dan menyuplai beban DC atau AC dan ditambah lagi dengan backup generator. Ini berguna karena bagaimanapun selain baterai belum tentu kita bisa punya cukup energi ya. Jadi baterai kan bagaimanapun diisi dari fotovoltaik itu. Jadi kita belum tentu bisa mengisi baterai itu dengan penuh. Makanya di beberapa tempat mungkin kita masih perlu menambah backup generator. Dan di sebelah kiri ini adalah juga bagaimana produksi kilowatt dari matahari. Kita bisa lihat bahwa meskipun kita tahu matahari selalu bersinar di siang hari misalkan, tapi intensitasnya bergantung dari awan. Bisa juga seharian mendung, bisa juga ada awan yang bergerak sementara sehingga terjadi tegangan-tegangan daya-daya itu pada satu saat drop, tidak ada yang dibangkitkan. Di situ kita bisa gunakan baterai untuk membackup daya listrik yang kita perlukan atau menggunakan generator tambahan. Jadi ya ini sama, ini hanya menunjukkan bahwa betul kita punya predictability bahwa antara jam 6 sore misalnya sampai antara jam 6 pagi sampai jam 6 sore matahari akan bersinar, tapi dengan stokastiknya awan misalkan, atau mendung, atau cerah, itu tetap terjadi variasi dari listrik yang dibangkitkan oleh fotovoltaik. Nah, ketika kita misalkan di suatu daerah yang rural, yang remote, yang terpencil, dan memanfaatkan di antaranya matahari, di situ kita seringkali memerlukan backup generator atau sumber-sumber energi, penyimpan energi. Sehingga ketika beban itu membutuhkan listrik dan mataharinya misalnya karena malam gitu ya, tidak ada matahari, kita bisa memanfaatkan pembangkit diesel ini atau dari energy storage. Termasuk energy storage ini juga bisa untuk menyeimbangkan fluktuasi-fluktuasi sesaat ketika terjadi ya tadi awan misalnya bergerak dan lain sebagainya, sehingga beban tetap bisa dilayani dengan stabil. Karena daerah-daerah remote area misalkan kalau ada beban, seringkali juga bebannya yang dibutuhkan adalah beban-beban untuk industri yang juga sensitif terhadap kualitas listrik. Jadi secara rangkumannya mungkin kelebihan dari pembangkit listrik tenaga surya atau tenaga matahari ini mudah kita mengerti bahwa dia renewable, banyak, sustainable, environmental friendly, tersedia di banyak tempat, bisa mengurangi penggunaan listrik rumah tangga di kemudian hari, dan aplikasinya banyak, modular juga sehingga dia fleksibel.
Dan silent karena tidak ada komponen bergerak, tidak ribut gitu ya. Maintenance-nya juga relatif sederhana. Teknologi terus meningkat. Dan global dia banyak mendapatkan dukungan. Mungkin kelemahannya tentu saja kalau harganya masih mahal, terutama karena di photovoltaik ini semua investasi kita bawa ke depan. Jadi meskipun ke depan ke belakangnya itu ke dalam operasinya kita akan menghemat dari segi bahan bakar, tapi pembangunan itu artinya semua kita bawa ke depan. Dan yang paling dalam tanda kutip menantang adalah bahwa cahaya matahari itu sifatnya intermittent, artinya ya dia hanya ada di siang hari dan juga tergantung dari awan, sehingga bisa fluktuasi. Sehingga ketika malam misalnya tidak ada matahari, kita butuh energy storage, penyimpan energi, dan juga ketika ada fluktuasi awan, kita butuh misalkan penyeimbang energi atau energy balance. Yang lain juga manufacturing prosesnya bisa menyebabkan dampak lingkungan dan juga banyak penggunaan rare earth materials yang seringkali tidak tersedia di semua negara. Dan bagaimanapun juga ada space requirement, sehingga tentu saja meskipun penggunaan lahan untuk matahari akan lebih besar misalnya ketika kita bandingkan dengan satu generator unit yang ya relatif kompak tapi membangkitkan jauh lebih banyak listrik. Cuman sekali lagi kalau kita kaitkan dengan atap-atap rumah atau bangunan yang sudah ada, sebaliknya dia menjadi keuntungan dari fotovoltaik karena fleksibilitas dan kita tidak memerlukan lahan baru. Makanya kita perlu selalu melakukan techno-economic analysis atau analisis teknikal dan ekonomis untuk aplikasi di atap rumah, aplikasi di atap bangunan komersial, large solar park yang membutuhkan lahan tersendiri, microgrid yang terisolasi, on-grid, off-grid, on-grid terhubung ke jaringan listrik yang ada, atau off-grid ketika dia tidak terhubung, dan lain sebagainya. Semua faktor mesti dipertimbangkan. Sekian mungkin kuliahnya, terima kasih.